Dalam 3 tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi atau MK membuat luka yang mendalam bagi publik. Bukan soal putusan mengecewakan, tetapi argumen dangkal dan jauh dari filosofi kenegarawanan. Lalu pertanyaan besarnya, masihkah kita membutuhkan MK? Negara tidak dibangun di atas garis politik semata yang berdasarkan mayoritas versus minoritas, perolehan suara dalam pemilu dan sebagainya. Penunjukan pejabat cukup dengan hubungan personal, bukan berdasarkan tertib hukum administrasi seperti pemegang paspor Amerika bisa menjadi menteri. 3 tahun terakhir berkata sebaliknya, lahir putusan-putusan 9 hakim konstitusi yang mengejutkan. Dimulai dari judicial review Undang-Undang KPK, setelah itu putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, dilanjutkan judicial review Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, dan terakhir Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya hanya menjadi lembaga penafsir politik, bukan penafsir konstitusi. MK tidak lagi mendirikan dan mengawal prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia sebagaimana amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Di mata 9 hakim konstitusi, konstitusionalitas norma menjadi hal yang sederhana, yaitu sepanjang disetujui DPR dan pemerintah, maka undang-undang menjadi sah. Itu saja, tidak lebih. Partisipasi publik seakan purna saat pemilu selesai. Rakyat dianggap memberikan cek kosong kepada pemerintah dan wakilnya di Senayan untuk 5 tahun ke depan. MK menganggap berbagai akrobat legislatif eksekutif terhadap Undang-Undang 45 sebagai Freisias Hermessen atau kebebasan bertindak seorang bestur, tuan bukan abdi. Potong kompas tersebut berlaku dalam Undang-Undang Cipta Kerja lewat sistem Omnibus Law. Tanpa keterlibatan publik yang masif, DPR mengubah 70-an undang-undang dalam satu kali ketok. Akhirnya dengan penuh perdebatan dan perpecahan suara, MK menyatakan undang-undang itu cacat formil karena tidak partisipatif. Meski dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi pemerintah tidak kurang siasat. Undang-undang pembentukan peraturan perundangan langsung direvisi untuk melegitimasi Omnibus Law. Hasil lainnya adalah Ibu Kota Nusantara. Bukan membuat provinsi baru tetapi daerah otonom. Ibu Kota Nusantara tidak dipimpin kepala daerah tetapi pejabat setingkat menteri. Pejabat itu tidak dipilih oleh rakyat tetapi dipilih langsung oleh presiden. Apakah ada pasalnya yang melarang? Tidak. Meski banyak cacat logika, Undang-Undang IKN akhirnya dikukuhkan MK. Alasannya bukan lagi soal konstitusionalitas tetapi kebebasan legislatif eksekutif dalam mengatur negara. Pada saat yang sama pula, mereka sepakat perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Perpanjang jabatan itu menjadi kepentingan bersama. Akhirnya MK hanya menjadi penonton dalam riuh kartel politik berbagi kue kekuasaan. Cita-cita besar sang negarawan terselip di lipatan logika politikus. Bulan Agustus 2022 kemarin, MK berusia 19 tahun. Pada usia yang tidak lagi muda, MK tidak bisa mengerem laju negara politik dengan konsep dan cita-cita negara hukum. Kini citra negara hukum runtuh dan memasuki era kebangkitan negara politik. Jangan banyak harap akan ada perubahan bila komposisi hakim konstitusi masih sama.